Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Arlin Yuanita, di channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Dan karena aku sedang menjalani ibadah haji, aku mau sharing kegiatan selama menjalani kegiatan haji di Tanah Suci Mekah Madinah. Nah, saat ini adalah menjelang Armusna. Seluruh jemaah haji reguler Indonesia tahun 1446 Hijriah atau 2025 telah tiba di Tanah Suci. Sebanyak 203.149 jamaah dari 525 kelompok terbang kini sudah berada di Mekah dalam keadaan aman dan sehat. Jadi jamaah memasuki masa tenang sebelum menuju fase puncak ibadah, yaitu Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah bahwa seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di kota suci Mekah dalam keadaan aman dan sehat. Ini adalah capaian besar yang patut disyukuri bersama, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat kesiapan fisik, mental, dan spiritual untuk seluruh jamaah. Fase Armusna sendiri akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada hari Kamis 4 Juni, Rabu 4 Juni 2025. Jadi dari Sekjen Kemenak Kamarudin Amin di Mekah menyampaikan agar seluruh jamaah untuk mulai mengurangi aktivitas luar dan fokus pada persiapan fisik serta spiritual. Mengurangi aktivitas di luar hotel, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan, serta memperbanyak konsumsi air putih karena di sini panas sedang mencapai 42-43 derajat pada siang sore hari. Dan untuk layanan bus sholawat dihentikan sementara. Pertanggal 1 Juni, layanan bus sholawat yang biasa mengantar jamaah ke Masjidil Haram dihentikan untuk sementara waktu. Bus ini akan kembali beroperasi pada tanggal 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 pukul 00 waktu Arab Saudi. Selama masa itu, jemaah diminta untuk tetap beribadah di hotel masing-masing. Sementara itu untuk kebutuhan konsumsi, makanan catering hotel digantikan dengan makanan siap saji, ready to eat. Distribusi makanan dilakukan bertahap untuk 6 kali makan, yaitu 3 kali pada tanggal 7 Zulhijjah atau 3 Juni, hari Selasa, 1 kali pada tanggal 8 Zulhijjah 4 Juni, dan 2 kali pada 13 Zulhijjah atau 9 Juni. Makan ini dapat langsung dikonsumsi. Untuk nasi direndam dulu dalam air mendidih selama 5-10 menit sebelum disantap. Lauk dapat langsung dimakan tanpa pemanasan atau kalau mau agak hangat juga dipanasi atau direndam di air panas juga bisa. Setelah kemasan dibuka, makanan tidak boleh disimpan ulang demi alasan kesehatan. Nah, selama menjalani puncak ibadah di Armusna, jamaah akan mendapatkan 15 kali makan dan 1 snack berat. Rinciannya adalah 5 kali makan di Arafah, 1 snack berat di Musdalifah, dan 10 kali makan di Mina. Makanan disiapkan dengan memperhatikan gizi, daya tahan, dan kondisi medan saat puncak ibadah. Untuk skema murur untuk mengantisipasi kepadatan di Musdalifah dan Mina, PPIH Arab Saudi menerapkan skema pergerakan murur dan tanazul. Murur adalah skema pergerakan langsung dari Arafah ke Mina tanpa turun di Musdalifah dari bus. Skema ini akan diterapkan secara selektif khususnya bagi jemaah lansia, disabilitas, dan yang uzur. Tahun ini diperkirakan sekitar 50.000 jamaah akan mengikuti skema murur, jadi seperempat sendiri ya. Karena totalnya kan 203.000 lebih. Sedangkan tanazul adalah pemulangan jemaah ke hotel lebih awal setelah melompar Jumrah Aqobah. Tadinya skema tanazul ini akan dikerjakan, tapi karena ini sesuatu yang baru dan mungkin belum terlatih untuk menggerakkan lebih dari 30.000 jamaah, terutama dari sektor yang tinggal di Shisha dan Raudah. Tadinya dijadwalkan untuk mengikuti tanazul ini. Tadinya direncanakan mereka yang melempar jumroh tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah tidak kembali ke tenda di Mina, tapi langsung kembali ke hotel masing-masing karena sebetulnya
Shisha dan Raudhah ini jaraknya dekat dari Jamarot, sekitar 1,5 sampai 2,5 kilometer saja. Dan keputusan terakhir bahwa tanazul batal dilakukan ya. Jadi yang dilaksanakan adalah murur. Kemudian PPIH Arab Saudi juga menyiapkan skema safari wukuf bagi jamaah yang sakit dan tidak memungkinkan mengikuti wukuf secara normal. Jamaah yang sakit ini akan diantar ke Arafah menggunakan ambulans dan menjalani wukuf terbatas. Sementara bagi jemaah yang wafat sebelum wukuf akan tetap dihajikan oleh petugas resmi pemerintah. Hak mereka untuk berhaji tetap dijamin secara syariat. Kemudian untuk layanan kesehatan bagaimana? Menjelang Armusna, layanan kesehatan juga ditingkatkan. Tadi kami menjalani pelayanan kesehatan oleh dokter kloter dan perawat kloter di hotel masing-masing. 8 pos kesehatan disiapkan di Arafah, dan 8 lagi ada di Mina. Selain itu ada pos mobile di sekitar jalur Jamarot. Sekitar 15 ambulans yang disiagakan untuk evakuasi darurat dan rujukan medis. Kemudian ada pos kesehatan mobile yang siaga menjalani di jalur atas maupun bawah Jamarot. Dan PPIH juga menyiapkan 15 unit ambulan yang telah memenuhi standar medis untuk kebutuhan evakuasi atau rujukan lebih lanjut. Kemudian dari Kementerian Agama juga berpesan agar para jamaah terus menjaga kekompakan dan mengikuti arahan petugas. Semoga semua dimudahkan dalam menunaikan ibadah haji secara sempurna dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Amin. Oke, ini ada tulisan dari Oman Fatur Rahman, Ketua Mustasyar Dini PPIH Arab Saudi 2025. Beliau juga pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Depok, pengampu ngaji manuskrip Nusantara. Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora. Dulu pergerakan jemaah haji dari Mekah menuju wukuf di Arafah dilakukan dengan berjalan kaki. Jarak Mekah Arafah adalah sekitar 26 km. Kalau dengan mobil kurang lebih 1 jam. Kalau berjalan kaki lebih dari 6 jam. Tiap-tiap orang wajib melepaskan pakaian biasa. Raja melepaskan pakaian kerajaannya. Saudagar melepaskan baju sutranya. Begitu Kiai Haji Abdul Samad bercerita saat berhaji pada tahun 1948. Sejarah ya. Untuk menyesuaikan waktu tempuh, jamaah sudah meninggalkan Mekah sejak 6 Zulhijjah. Oke, lebih gasik. Jadi umat manusia bergerak berhimpun ke Padang Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah Mekah kosong. Boleh dikata hanya lalat yang ada, kata Kiai asal Kalimantan Selatan itu, Kiai Haji Abdul Samad. Kini tahun 2025 jelas tidak mungkin jemaah haji ke Arafah berjalan kaki 26 km, apalagi di tengah terik matahari. Aduh, gak kuat ya, bisa-bisa pingsan di jalan kita. Negara melalui Kementerian Agama telah hadir memfasilitasi. Jamaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah jam 7 pagi, dijemput di hotel masing-masing menggunakan coach bus berkapasitas 47 orang. Jadi ini kalau semua bus jalan ke sana pasti macet, maka ada jadwalnya gantian. Jamaah haji masa kini diminta untuk membawa bekal ala kadarnya saja. Tidak perlu membawa banyak-banyak bekal makanan, pakaian, apalagi karpet, karena semua akan disediakan oleh penyelenggara yaitu syarikah yang disewa oleh Kementerian Agama. Dulu jamaah haji harus mengurus diri sendiri, dibantu syekhnya masing-masing. Selesai wukuf, Kiai Haji Abdul Samad misalnya harus melipat kemah, menggulung tikar sendiri. Kemah digulung, dipindahkan ke Mina, dan umat Islam wajib menginap di Musdalifah hingga lewat pukul 12.30 malam. Lalu bagaimana dengan makanan? Saat itu orang berjualan masih diperbolehkan. Di Mina pada tahun 1948 ada restoran Indonesia, ada sang merah putih berkibar di depannya. Ada gambar Bung Karno yang besar digantung di dinding. Sate Padang, gado-gado Jakarta, soto Banjar, dan lain-lain. Lucu kali ya waktu itu. Kini segalanya sudah berubah guys. Jumlah jamaah pun berlipat ganda. Total ada sekitar
2,5 sampai 3 juta orang yang akan mengikuti haji, yang harus dikedepankan adalah menjaga nyawa. Itulah sebabnya mengapa petugas haji selalu siap siaga. Ada sekitar 67.000 jamaah kategori lansia, risiko tinggi, penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, serta pendampingnya. Dan semua mereka yang rentan tidak akan ikut berdesak-desakan memungut batu kerikil di Musdalifah. Mereka akan diperjalankan melewatinya atau murur dan tetap berada di dalam bus, langsung menuju tempat mabit di Mina. Jemaah tidak perlu khawatir karena para ahli agama dan ahli fikir sudah merumuskan keabsahan hukumnya menggunakan pendekatan fikih, taisyir atau memudahkan. Mina akan menjadi tempat kumpul semua jamaah. Kekuatan pasukan petugas haji dikerahkan. Arafah dan Musdalifah dikosongkan. Mina akan penuh sesak, semua bersiap melempar jumroh, simbol mengusir setan dan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Untuk mengurangi ketidaknyamanan di Mina dan juga untuk keselamatan jiwa, atas fatwa ahli agama, sekitar 37.000 jemaah haji Indonesia tahun ini diberi pilihan untuk tidak mabit di Mina, melainkan kembali ke hotel atau tanazul setelah melempar akobah pada 10 Zulhijjah. Tapi pada keputusan terakhir yang keluar hari ini, tanggal 3 Juni, maka ini dibatalkan karena kesiapannya belum matang. Begitulah jemaah haji tinggal menuntaskan semua rukun dan wajib haji lainnya. Jika sempurna tahalul sani, sahlah ia menjenjang haji. Hamka Haji Abdul Malik Kamrim Amrullah pernah mengungkapkan isi hatinya sesaat setelah selesai mengikuti rangkaian haji. Lapanglah dada, rasanya sudahlah segala rukun dan syarat dan kewajiban kami penuhi. Payah badan ditimpa panas, kemudiannya diurus oleh hujan es. Payah badan bersempit-sempit berdebu 3 hari di Mina, tetapi di hati di dalam rasanya puas. Menjelang puncak haji, jamaah haji dan juga para petugas perlu untuk menjaga stamina dan kesehatan, mengingat haji adalah ibadah fisik badaniah, selain ibadah harta ma'liyah dan ibadah spiritual ruhiyah. Semoga para jemaah haji Indonesia merasa aman, nyaman, dan mabrur sepanjang umur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, menjelang Armusna 2025, ada 9 imbauan bagi jemaah haji di Arab Saudi. Menjelang pergerakan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna pada tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 4 Juni 2025, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyampaikan 9 himbauan kepada jamaah haji. Dalam pertemuan ini disampaikan imbauan yang penting dan wajib menjadi perhatian dan panduan bagi seluruh jamaah dan petugas haji Indonesia, khususnya menjelang pergerakan Harmusna. Yang pertama adalah Kemenhaj dan Umrah menekankan agar jamaah dilarang keluar dari tenda Arafah dan tenda Mina pada pukul 10 pagi sampai 16 waktu Arab Saudi, karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Jadi ini lebih panas daripada di kota Mekah sendiri ya. Jadi himbauan ini dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi seluruh jamaah. Yang kedua, kedisiplinan dalam pergerakan Armusna. Semua jamaah harus mengikuti jadwal pergerakan resmi sesuai syarikahnya masing-masing. Jadi, dilarang bergerak sendiri-sendiri, bikin aturan main sendiri yang tidak sesuai dengan penempatannya, karena ini akan mengacaukan jadwal yang telah dibuat. Ketiga, larangan penyembelihan di luar program adahi. Jadi, penyembelihan hewan dam atau al-hajj dan kurban hanya dapat dilakukan melalui proyek atau program adahi yang resmi dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Penyembelihan di luar program resmi termasuk melalui calo atau tempat-tempat tak berizin itu dilarang keras. Yang keempat, peraturan jadwal melontar jumroh.
Pelaksanaan melontar jumroh harus dilakukan sesuai jadwal resmi yang ditetapkan oleh syarikah dan markas layanan sepengetahuan Kemenhaj dan Umrah. Jadi dilarang melakukan pelontaran jumlah secara bebas dan individual. Kelima, terkait dengan kartu nusuk. Seluruh jamaah wajib membawa dan menjaga kartu nusuk. Jadi, petugas diminta memastikan bahwa tidak ada jamaah yang kehilangan atau tidak memiliki kartu nusuk. Bahkan disampaikan, jangan sampai terjadi ada jemaah yang tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena terkendala tidak adanya kartu nusuk. Keenam, terkait dengan kesehatan jamaah. Jamaah diminta menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker karena di sini sangat berdebu dan kering. Bisa digunakan masker yang kertas atau masker yang kain sehingga bisa dibasahi dengan air semprotan berkali-kali ya. Kemudian menggunakan payung saat di luar tenda atau topi untuk perempuan, kalau laki-laki tidak boleh ya. Pakai payung tapi boleh setelah melempar jumroh Aqobah pertama itu boleh menggunakan topi ya. Mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Mengkonsumsi makanan sehat dan cukup cairan. Nah, ini cairan penting banget karena kita akan dehidrasi kalau kekurangan cairan. Ketujuh, saluran pengaduan terkait dengan layanan syarikah. Jadi, jika terdapat keluhan terkait dengan listrik, AC, air, atau fasilitas lainnya, jamaah dapat menghubungi nomor pengaduan resmi 1966. Jadi seluruh petugas diminta mensosialisasikan nomor ini. 8. Petugas kloter wajib hadir di tenda bersama jamaah dan nomor kontak mereka harus dapat diakses dengan mudah jika terdapat kondisi darurat. Kesembilan, jamaah Indonesia itu mewakili sekitar 1/4 atau 25% dari total jamaah haji dunia. Kita diharapkan tampil sebagai teladan dalam ketaatan terhadap aturan ketaatan disiplin dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi dimohon dukungannya seluruh jamaah dan juga jajaran petugas dalam mengimplementasikan poin-poin tersebut. Oke, demikian dari saya. Saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.